Halo, salam jumpa kembali teman-teman. Kita bertemu lagi berbincang-bincang mengulik beberapa topik ya yang berhubungan dengan pengeboran. Di sini saya akan berbagi, jika ini berguna bisa disimpan atau dipikirkan, tetapi jika tidak berguna bisa dilewatkan. Buat senior-senior mungkin boleh menyimak, kalau ada kurangnya tolong diberi revisi buat saya. Dan buat pemula, mari kita belajar. Beberapa season yang lalu kita banyak mengulas tentang berbagai macam alat deteksi. Alat untuk mendeteksi keberadaan daripada di mana sumber itu berada. Dengan cara tradisional, semi teknologi, berbasis teknologi, dan citra satelit. Ada 4 ya, tapi kemarin yang ungkapkan 3, tapi tidak ada masalah. Tetapi ketika 4 alat ini tidak ada teman-teman, bagaimana untuk mendeteksi air? Bagaimana kita tahu di situ ada airnya atau tidak, dalam atau tidak, dangkal atau dan sebagainya? Mari kita belajar ya. Saya awali dengan berbagai literasi atau berbagai masukan atau pembelajaran. Cara kita untuk mengenali, menganalisa, memprediksi, mengira-ira. Tidak 100% teman-teman. Tetapi kita mendekati di mana yang kita harapkan. Yang pertama, bagaimana kita mengenali tempat yang tidak kita tahu. Katakanlah tidak kita kenal, kita baru pertama kali masuk ke daerah itu. Kecuali kita mengebor atau melakukan pengeboran di wilayah kita yang sering kita lakukan pengeboran. Kita nggak usah tanya atau kita sudah tahu di situ kaya dengan air. Jelas. Tetapi bagaimana kalau ketika kita dihadapkan di suatu tempat yang betul-betul kita tidak tahu. Artinya kita tidak kenal. Betul-betul baru melakukan menginjak pertama kali eksploitasi di sana. Kita harus belajar beberapa cara ketika 4 alat ini tidak ada. Oke ya. Yang pertama, mari kita simak. Yang pertama itu yang cara paling mudah sekali teman-teman. Kita belajar sosial dan budaya. Loh, ini pertanyaannya. Mengapa kok kita mencari air ada hubungannya dengan sosial dan budaya? Di mana? Sinkronnya di mana teman-teman? Di mana ada keterkaitannya antara budaya, sosial dan budaya tadi ada hubungannya dengan air. Yang kita gali itu jelas-jelas tanah, di dalam tanah. Tetapi mengapa kok ada hubungannya dengan sosial budaya masyarakat? Untuk itu kita akan urut teman-teman. Kita akan mencari akar atau seluk-beluk, sebab musabab, ada pertanyaan, ada jawaban. Itu ya. Kembali ke konteks sosial budaya. Nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Setuju? Iya. Karena sampai kemana-mana. Tetapi bukan hanya pelaut saja teman-teman. Nenek moyang kita juga seorang petani. Petani itu biasanya tidak jauh-jauh dari sumber air. Pasti. Jadi saya garis bawahi ya teman-teman ya. Di mana ada sumber air melimpah, pasti di situ banyak penduduknya, banyak kehidupannya, banyak sosial masyarakatnya.
Contoh, nenek moyang kita dulu, ketika dia nomaden berpindah tempat satu ke tempat yang lain, ketika dia tidak mendapatkan tempat air, menggali sumur itu susah airnya, atau kering, atau tidak ada airnya, dia akan tinggalkan teman-teman. Dia akan berjalan lagi mencari tempat-tempat yang betul-betul ada airnya dangkal, atau digali sumur mengeluarkan airnya, atau ada air alami, atau sungai dan sebagainya. Pasti. Sebagai contoh, meskipun di atas gunung sekalipun teman-teman, jika di sana ada air melimpah, pasti banyak penduduknya. Kalau Anda di Jawa, Anda tahu namanya Tawangmangu, Gunung Lawu ya. Satu gunung itu berbeda, karena sebelah barat itu kaya dengan sumber air, maka penduduknya lebih rapat di gunung sebagian barat ketimbang gunung sebagian timur atau wilayah Jawa Timur. Ingat ya, walaupun di atas gunung teman-teman, tapi ketika banyak air melimpah, maka penduduknya banyak. Surakarta, Semarang, Jawa Timur, bahkan tempat-tempat Pulau Jawa. Ingat, di mana banyak penduduknya, kota-kota ya, yang dulunya sepi kan katakan kota. Bandung, ya kan? Itu banyak penduduknya, karena di sana tidak jauh-jauh dari sumber air. Makanya ketika kita ngebor di sana, kita lihat banyak penduduknya, dipastikan itu sumbernya dangkal. Tetapi ketika tempat itu jarang penduduknya, atau mungkin pemukimannya itu jarang, ya bisa dikatakan airnya dalam. Kembali ya, ketika nenek moyang kita itu menggali sumur dan di situ mendapatkan air yang dangkal, mesti anak cucunya tidak boleh jauh-jauh dari tempat itu. Pasti dia akan membuatkan tempat tinggal yang tidak jauh-jauh dari tempat di mana ada air, atau desa, atau ada tempat kecamatan, desa atau kota yang betul-betul mudah untuk mengakses air untuk pertanian dan untuk kehidupan. Itu contoh yang simpel. Tetapi kalau ada pertanyaan begini, itu ada daerah yang kering kerontang tapi penduduknya banyak. Ya kalau sekarang iya masuk akal, karena ada PDAM teman-teman. Ada air yang bisa disalurkan ke tempat-tempat yang tandus, yang di situ dibuat perumahan elit. Sekalipun dibor itu dalamnya minta ampun, bahkan zong airnya, tapi rumahnya bagus-bagus dan elit, bahkan jadi kota untuk sekarang, karena memang ada jalur airnya. Kalau Anda pergi ke kota Solo, Anda lihat Mojosongo, yaitu ketinggiannya sudah di atas 84 meter di atas permukaan laut. Di bor 100 meter pun susah air, tapi padat karena ada PDAM. Nah itu lain cerita. Tetapi intinya sudah tahu ya teman-teman ya. Itu sosial budaya masyarakat. Oke ya, bisa dipahami ya. Saya akan menceritakan sesuatu yang kira-kira mudah untuk dipahami. Nanti kalau kurang jelas, ada kopi, ada teh ke tempat saya. Kita ngopi bareng. Yang kedua, kita melihat vegetasi alam. Nah ini menarik, vegetasi alam. Tumbuhan dan binatang. Kok bisa binatang? Nah ini. Dari mana binatang bisa mengidentifikasi kalau di situ ada airnya? Jika kita mendengar suara kodok, teman-teman, kodok ya, itu pasti tidak jauh-jauh dari air. Karena kodok siklus hidupnya itu di air, teman-teman. Ingat ya, kodok itu siklus hidupnya di air. Berarti wilayah itu memang tidak jauh-jauh dari air, atau airnya ya dangkal seperti itu. Yang kedua adalah capung. Capung itu siklus hidupnya di air. Di mana ada air, dia pasti banyak capung. Oke ya. Jadi ada 2 kriteria, dan masih banyak lagi. Nanti untuk seperti itu nanti waktunya kan terbatas, jadi kita bisa tidak ungkap semua. Saya kasih 2 contoh saja. Yang ketiga, vegetasi, teman-teman. Vegetasi. Nah, ketika kita berhadapan dengan lingkungan langsung, menghadapi situasi langsung, di tempat yang langsung, kita akan berhadapan dengan situasi langsung. Kita lihat, ada apa di sekeliling kita. Kita perhatikan. Tumbuhan besar,
atau tumbuhan perdu, berdaun lebar atau berdaun jarum, seperti itu. Jika di sana itu banyak tumbuhan yang besar-besar, katakanlah tumbuhan yang berdaun lebar, bisa saya pastikan di situ dekat dengan sumber air. Karena akar pohon itu lebih mudah menyerap air yang ada di bawah. Ingat ya, tetapi ketika di sana jauh dan susah sekali kita temukan yang namanya pohon yang besar, bisa dipastikan itu dalam sumbernya. Bukan berarti tidak ada, tapi dalam, teman-teman. Kita bersusah payah sekali untuk mendapatkan air. Itu debitnya juga kecil. Beda dengan kita vegetasi. Banyak pohon beringin, katakanlah pohon randu, waru, dan sebagainya yang berdaun lebar. Pohonnya besar-besar. Hutan. Karena dia banyak menyimpan air. Itu contoh. Terus ada pertanyaan, lah itu saya ngebor di atas gunung, banyak pohon pinus yang besar-besar, nggak ada airnya. Nah, ini masalah juga. Itu juga kita harus bedakan. Mana tanaman yang mengandalkan akar untuk mendapatkan nutrisi hidup dan menyambung kehidupannya lebih lanjut, seperti pohon-pohon yang berdaun lebar, kayak mangga, atau beringin, atau apapun lah seperti itu. Itu pohon yang akarnya mudah menyerap air yang dangkal. Tetapi ketika kita naik di atas gunung ketemu dengan pohon pinus, teman-teman. Pohon cemara, pinus, dan lain-lain. Sekalipun pohonnya besar, tapi dia ingat, akarnya tidak berfungsi sepenuhnya untuk mencari air. Dia hanya untuk memperkuat dirinya sendiri supaya tidak roboh. Lah, air dari mana? Dia menggunakan daun sempitnya, kayak daun jarum itu, untuk menangkap embun. Untuk melanjutkan siklus hidupnya. Itu kita harus bedakan. Jadi terus kita jangan generalisir ya. Kalau ada pohon besar, ada airnya, belum tentu. Jika kita berada di gunung, kita lihat ada banyak pohon pinus, belum tentu di situ ada airnya. Bisa song. Tapi kenapa dia bisa tumbuh dan besar? Karena dia bisa menangkap udara yang lembab, embun, dan sebagainya untuk menopang hidupnya. Oke ya. Itu dua aja lah, namanya dua contoh. Nanti banyak lagi contoh yang lain. Bisa sosial budaya, bisa vegetasi alam, hewan dan tumbuhan. Yang ketiga apa coba? Bisa kasih bantu saya? Yang ketiga kira-kira apa? Topografi wilayah, teman-teman. Kita harus lihat topografi wilayah. Wilayahnya dataran rendah, dataran tinggi, berlereng, atau bergelombang. Di pinggir jurang, di tengah jurang, atau di bawah lembah, atau di atas lembah. Nah, kita harus tahu. Dari kita tahu topografi, judul kita mencari air itu mengalir dari atas ke bawah. Artinya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jika kita mengebor di tempat yang berketinggian, itu resikonya lebih besar, teman-teman. Berbeda kita mengebor di kaki bukit atau di kaki lereng. Makanya ketika kita ngebor, itu usahakan kanan kiri kita tuh harus ada tanah yang lebih tinggi. Tapi kalau pertanyaan, wah itu adanya tanah di situ, ya itu nasib. Nah itu nasib, jangan terus dikomplain dengan saya. Ya komplain dengan nasib seperti itu. Tapi kan kita sudah tahu topografinya. Kalau kita boleh memilih, katakanlah memilih, cari tempat-tempat yang sekiranya betul-betul tempat di mana cekungan air itu berada. Oke ya. Jadi vegetasi alam bisa jadikan rujukan. Terus topografi wilayah itu penting. Vegetasi alam dan sebagainya, sosial budaya itu sebagai kita melakukan pendekatan secara ilmiah. Oke ya, ilmiah. Jadi dari situ kita akan tahu, oh ini tempatnya rimbun, tempatnya betul-betul rindang, pohonnya subur-subur sekali. Dan lereng-lerengnya mengarah ke selatan, ke barat, ke utara, oh berarti airnya pasti ke sana. Kalau kita cegat di sini berarti ada kemungkinan dan sebagainya. Itu kan prediksi.
Iya kan? Sekian dulu ya teman-teman. Ini nanti akan rumit nanti kalau saya ungkap lagi. Tetapi akan saya lanjutkan. Betul-betul kita mulai memahami dan sebagainya. Pernak-pernik pengeboran. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu lumpur, kita bertemu untuk season yang berikutnya ya.